Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai tugas yang sudah kalian kerjakan, yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Ada 4 langkah yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, yaitu tentukan dulu model matematikanya. Kita harus mengubah permasalahan nyata yang berkaitan dengan program linear ke dalam bentuk fungsi kendala dan fungsi tujuan. Langkah kedua, tentukan daerah penyelesaian pada fungsi kendala. Langkah ketiga, substitusikan titik pojok pada daerah penyelesaian ke dalam fungsi tujuan. Dan langkah yang terakhir adalah tentukan nilai optimumnya, bisa maksimum atau minimum tergantung pada permasalahannya. Contohnya, sebuah pesawat mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 52 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Pesawat itu hanya mampu membawa bagasi 1.560 kg saja. Harga tiket kelas utamanya Rp1.600.000 dan harga tiket kelas ekonominya Rp850.000. Maka pendapatan maksimum yang diperoleh oleh maskapai pesawat terbang tersebut adalah: langkah pertama, kita buat dulu ke dalam model matematikanya. Oke, tadi disebutkan ada 2 jenis tiket, yakni untuk penumpang kelas utama sama penumpang kelas ekonomi. Nah, untuk penumpang kelas utama kita misalkan dengan X. X untuk penumpang kelas utama, kemudian Y untuk penumpang kelas ekonomi. Oke, tadi utama itu X, ekonomi itu Y. Dan permasalahannya apa? Permasalahannya adalah masalah tempat duduknya atau kursinya. Kursi yang disediakan di pesawat terbang tersebut untuk kelas ekonomi dan kelas utama itu hanya 52 dan tidak boleh lebih dari 52. Sedangkan bagasi yang boleh dibawa oleh penumpang kelas utama yaitu 60 maksimum, penumpang kelas ekonomi yaitu 20. Dan pesawat tersebut hanya mampu menampung bagasi sebanyak 1.560 kg. Nah, sehingga kita susun dulu fungsi kendalanya. Yang pertama masalah kursi, tadi kursi kelas utama ditambah kursi kelas ekonomi hanya boleh 52 paling banyak, tapi kalau kurang boleh, sehingga tandanya kurang dari atau sama dengan 52. Kemudian bagasinya untuk kelas utama 60X, kelas ekonomi ditambah 20Y. Bagasi yang tersedia di maskapai tersebut hanya 1.560, tidak boleh lebih, maka tandanya kurang dari atau sama dengan 1.560. Untuk ketidaksamaan yang kedua ini, karena bisa disederhanakan, masing-masing kita bagi 10, kita coret nolnya 1. Nah, karena masih bisa disederhanakan lagi, kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3X, 2Y dibagi 2 hasilnya 1Y, 156 dibagi 2 hasilnya 78. Nah, baik penumpang kelas utama maupun penumpang kelas ekonomi tidak boleh negatif, sehingga baik X maupun Y harus lebih besar dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya sendiri, tujuan dari maskapai tersebut adalah memperoleh pendapatan yang maksimum. Nah, sehingga harga tiketnya tadi disebutkan untuk kelas utama yaitu 1.600.000, sehingga fungsi tujuannya Fx, Y yaitu 1.600.000 X ditambah untuk penumpang kelas ekonomi yaitu 850.000 Y. Ini untuk fungsi tujuannya. Nah, setelah menentukan model matematikanya, kita lanjut ke langkah yang kedua, yakni tentukan daerah penyelesaian pada fungsi kendalanya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita harus menggambar garis persamaan X plus Y sama dengan 52 dan 3X plus Y sama dengan 78 terlebih dahulu. Nah, untuk menggambar garisnya, kita ubah ke bentuk persamaan. Yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 52. Untuk menggambar garisnya, kita tentukan titik potong kedua sumbu. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, kita ganti X-nya dengan 0. Jika X-nya diganti dengan 0, maka nilai Y-nya yaitu 52. Sehingga titik yang pertama 0,52. Sedangkan untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita ganti Y-nya dengan 0.
Jika Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 52. Sehingga titik yang kedua yaitu 52,0. Kita tulis, kita masukkan ke dalam diagram Kartesius, titik yang pertama 0,52, sehingga titiknya berada di sebelah sini. Titik yang kedua yaitu 52,0, sehingga titiknya berada di sebelah sini. Setelah itu kita gambarkan garisnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menggambar garis yang kedua yaitu 3X plus Y sama dengan 78, caranya sama. Kita tentukan titik potong kedua sumbu. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, kita ganti X-nya dengan 0. Jika X-nya diganti dengan 0, maka nilai Y-nya yaitu 78. Sehingga titik yang pertama 0,78. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita ganti Y-nya dengan 0. Jika Y-nya diganti dengan 0, maka 3X sama dengan 78. Sehingga X sama dengan 78 dibagi 3. 78 dibagi 3 hasilnya adalah 26. Sehingga titik yang kedua yaitu 26,0. Titik yang pertama tadi 0,78 berada di sebelah sini. Titik yang kedua yaitu 26,0. Berarti berada di sebelah sini. Setelah itu tinggal ditarik garis. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya apakah berada di bawah atau di atas garis, kita uji dengan salah satu titik. Misalkan kita ambil titik yang berada di bawah kedua garis, baik garis X plus Y sama dengan 52 maupun 3X plus Y sama dengan 78. Misalkan kita ambil titik di sebelah sini, yaitu titik 2,2. Nah, jika 2,2 berada di daerah penyelesaian, maka daerah di atas garis bukanlah daerah penyelesaiannya, karena 2,2 berada di bawah garis. Kita uji dulu untuk garis biru yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 52. Kita uji dengan titik 2,2. Oke, uji dengan 2,2. X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 2. Apakah benar 2 tambah 2 lebih kecil dari 52? 2 tambah 2 adalah 4. 4 lebih kecil dari 52? Jawabannya adalah benar. 4 memang lebih kecil daripada 52. Nah, karena benar, maka si 2,2 ini berada di daerah penyelesaian. Artinya, karena si 2,2 berada di bawah garis biru, maka daerah yang berada di atas garis biru bukanlah daerah penyelesaian. Yang bukan daerah penyelesaian, kita coret. Kemudian, kita uji pertidaksamaan yang kedua. Menggunakan titik yang sama yaitu 2,2 untuk pertidaksamaan 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 78. 3, X-nya ganti dengan 2 ditambah Y lebih kecil dari sama 78. Apakah benar? Oh, Y-nya diganti dengan 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Apakah benar? 8 lebih kecil dari 78. Jawabannya adalah benar. Jadi, si titik 2,2 pun berada di bawah, merupakan daerah penyelesaian dan berada di bawah garis oranye. Artinya, daerah yang berada di atas garis oranye bukanlah daerah penyelesaian. Sehingga kita coret. Pertidaksamaan yang ketiga yaitu X lebih besar daripada 0. Artinya semua X-nya harus positif, maka X negatifnya kita coret. Kemudian untuk Y-nya pun harus lebih besar daripada 0. Maka semua Y yang negatif kita coret. Jadi di mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang masih bersih, yaitu di sini. Langkah berikutnya yaitu substitusikan titik-titik pojok yang berada di penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian kebetulan daerah yang dikasih warna hijau, daerah penyelesaian. Kita tentukan titik pojoknya. Titik pojok yang pertama yaitu 0,52. Titik pojok yang kedua, berarti di sebelah sini, yaitu 0,0. Titik pojok yang ketiga, berarti berada di sebelah sini, yaitu 26,0. Dan titik pojok yang keempat merupakan perpotongan antara garis 3X plus Y sama dengan 78 dan garis X plus Y sama dengan 52. Nah, untuk menentukan titik potong antara kedua garis, kita gunakan teknik eliminasi substitusi. Nah, yang manakah yang bisa dieliminasi? Ya, jawabannya adalah yang Y, karena Y memiliki koefisien yang sama, yaitu sama-sama 1. Kita eliminasi dengan cara menguranginya. 3X dikurangi 1X, hasilnya 2X, Y kurangi Y tereliminasi.
78 dikurangi 52, 8 dikurangi 26, kemudian 7 dikurangi 5 hasilnya 2, sehingga nilai X-nya 26 dibagi 2 hasilnya yaitu 13. Nah, untuk memperoleh nilai Y-nya, kita substitusikan nilai X-nya ke dalam salah satu persamaan, terserah mau yang mana saja. Misalkan kita ambil X plus Y sama dengan 52, di mana X-nya 13, maka nilai Y-nya yaitu tinggal 52 dikurangi 13, hasilnya adalah 39. Sehingga titik yang merupakan perpotongan kedua garis yaitu 13,39, di mana X-nya 13 dan Y-nya 39. Setelah itu kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya fx, y sama dengan 1.600.000 X ditambah 850.000 Y. Nah, untuk titik yang pertama X-nya 0, udah pasti 1.600 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 850.000 dikali 52. Hasilnya adalah 44.200.000 rupiah. Kemudian untuk X dan Y-nya 0 udah pasti 0. Kemudian untuk X-nya 26, berarti 1.600 dikali 26 dan Y-nya 0, berarti tambah 0. 1.600 dikali 26 hasilnya adalah 41.600.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk X-nya 13, Y-nya 39, maka 1.600.000 dikali 13 ditambah 850.000 dikali 39. Hasilnya adalah 53.950.000 rupiah. Setelah itu kita bandingkan manakah yang lebih besar. Nah, 0,52 ini maksudnya 800 untuk penumpang kelas utama itu 0 orang dan 52 penumpang kelas ekonomi, sehingga pendapatannya hanya 44.200.000 rupiah. Untuk 26,0 ini maksudnya penumpang kelas utama saja ada 26, sedangkan penumpang kelas ekonominya nggak ada, sehingga penghasilannya 41.600.000 rupiah. Sedangkan yang titik yang terakhir artinya 13 untuk penumpang kelas utama dan 39 orang untuk penumpang kelas ekonomi, sehingga penghasilannya adalah 53.950.000. Di antara keempat penghasilan di sini, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang terakhir, yaitu 53.950.000, di mana kursi untuk penumpang kelas utamanya 13 dan penumpang kelas ekonominya 39. Itu cara untuk memperoleh pendapatan yang maksimum. Jadi harus 13 dari penumpang kelas utama dan 39 dari penumpang kelas ekonomi. Oke, sekian penjelasan untuk tugas yang kemarin. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.